Selamat malam, kita akan coba unboxing ini dari Tokopedia. Apa isinya kita nggak tahu nih. Coba lihat. Deng. Beli baru datang ini. Apa ini? Ongkir 24.000, berat 0,15. Lihat. Apa isinya? Wah, rupanya rapat sekali. Ini dia, penampakannya sudah mulai kelihatan ya. Tuh, sudah ada penampakan. Tuh, kita lihat apa ini, jreng-jreng. Ini burst disc atau safety regulator. Ini dari toko yang ada di toko ini kuningan materialnya ya. Materialnya kuningan. Ini 3K. Artinya ini 3 kilo atau 3000 PSI. Ini juga 3K. 3K kuningan semua tapi ya. Nah ini oke, ini yang 5K. 5K. Jadi artinya 5000 PSI ya. Jadi apa, yang 5K ini hampir seperti anu nih, kuningannya kuningan apa, dalamnya bersisnya itu kuningan. Kalau yang 3K atau 3000 PSI ini semuanya kuningan ya, di dalamnya juga kuningan. Ini burst disc safety regulator paintball. Kita coba akan ukur. Ini dia pakai kunci pasnya, kunci pas 10 ya. Panjangnya sekitar 14 mili. Ini ulernya M10 yang halus. Ini sama 14. Tetap pakai kuncinya ini 10, cuman ini relatif nggak presisi ini. Di 9,5 kuncinya. Tapi kalau yang putih ini, nah, ini 10 ini. Nah, kira-kira bordis kita akan coba cek ya. Itu bordis atau safety regulator. Jadi ini paintball, jadi ini udah jebol jadi ya. Di safety regulatornya atau brush discnya sudah jebol, kita lihat nih. Kita ganti. Nah, buka. Apa yang terjadi nanti ya? Ini udah jebol ini, jadi kalau diisi langsung ngosos terus ini. Kita akan cek. Oh, udah bolong dia. Udah bolong. Kalau lihat lubangnya juga ada kecil ya. Kita cek aja di sini. Ya, kita lihat. Ini udah bolong. Kalau ini kita tiup juga udah bolong. Ini
Kalau kita nggak yakin apakah itu sudah jebol atau enggak, kita coba bisa aja isap pakai asap. Tesnya caranya gini. Nah, tuh keluar semua tuh asapnya. Berarti udah jebol, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi memang ini safety regulator ini sangat berfungsi. Andaikan nggak jebol, takutnya senapan kita kemarin ada masalah nih, karena melebihi daripada 3000 PSI makanya jebol. Nah, selanjutnya kita akan coba pasang lagi atau kita tes yang baru dengan metode yang sama, yang 3K. Caranya menggunakan selang ini ya. Selang ini kita kasih asap, nah, supaya pasti kalau udara kan nggak kelihatan, karena udara itu apa namanya nggak kelihatan. Jadi kita pakai asap aja supaya ini lebih yakin lagi. Ya berarti ini bagus. Nah, enggak bocor, cuman kita belum yakin apakah ini betul-betul 3K, tapi kita akan coba aja dengan 3K. Setelah ini kita akan pasang lagi voltasenya. Nah, kita kencangkan lagi. Nah, ini tipsnya adalah teman-teman jangan sampai outputnya ini kan dibatasin 3000 PSI atau 3K. Jangan dicoba-coba ini dinaikkan ke 5000 atau 5K atau 4,5K. Nah, karena kita nggak tahu nanti kekuatan chamber kita ya. Nah, apalagi yang di sini. Jadi di sini ini adalah 7,5K, berarti 7500 PSI. Artinya ini yang tabung gocap kita atau HPA kita itu kalau tekanan lebih daripada 7500 PSI baru jebol, ini baru istilahnya baru berfungsi beras ini. Nah, ini sangat bahaya, makanya saya sarankan nggak usah terlalu tinggi, kita ganti aja ini untuk yang tabungnya itu dengan 5K. Jadi kalau ada apa-apa itu misalkan tabungnya riskan dan lain-lain, kita pakai 5K atau 5000, karena senapan kita yang diisi kalau untuk PCP itu kan rata-rata maksimal itu di 2700, kalaupun ada paling di 3000 itu udah maksimal sekali, atau 3100. Artinya dengan 5K itu sudah aman. Nah, untuk menghindari terjadinya sebuah explosion atau ledakan ya kalau melebihi itu. Syukur-syukur ini memang bekerja dengan baik itu, karena memang kita belum yakin. Cek dulu tabung kita apakah betul kemampuan tekanannya bisa di 7500 PSI atau 7,5K ini. Jadi sebaiknya ini inputnya kita kasih 5K, outputnya oke 3K, ini untuk safety. Ini akan bekerja kalau terjadi over atau kelebihan dari ini. Itu kira-kira tipnya pada kesempatan ini. Nah, terima kasih telah nonton video. Silahkan bagi teman-teman supaya channel berkembang di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.